Awan pembawa air. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Yesaya 45 ayat 8. Dalam kitab Yudas dinyatakan pentingnya umat Tuhan berjuang mempertahankan iman yang tulus terhadap serangan guru-guru palsu. Dalam ayat 4 tulisan yang menginspirasi ini, dia menerangkan mengapa kita harus secara agresif mempertahankan kebenaran, karena orang-orang fasik itu telah masuk menyusup dengan diam-diam. Orang-orang ini mengubah dan menyalahgunakan pesan tentang kasih karunia Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, dan mereka ini menyangkal dan menolak Yesus Kristus sebagai penguasa dan Tuhan. Sekarang perhatikan hal yang sama yang dikatakannya tentang orang-orang ini dalam ayat. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Yudas 1 ayat 11-12. Dia menyebut mereka awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Tetapi sebaliknya Tuhan menyebut kita orang seperti apa? Pertama, lihat dalam Yesaya 61 ayat 3 dikatakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya mereka menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kita adalah pohon terbantin kebenaran, menghasilkan buah-buah kebenaran. Juga setiap kita menurut Alkitab adalah awan. Kita adalah awan kemuliaan dan awan yang membawa air. Ini begitu jelas karena dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepada Aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita adalah mata air kehidupan. Dari awan-Mu kebenaran dan keselamatan dicurahkan ke seluruh bumi. Sebagai awan pembawa air, Engkau mencurahkan kebenaran dan keselamatan di bumi, seperti yang Alkitab sampaikan dalam ayat tema kita. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, Aku adalah awan yang membawa air, dan Aku selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, melayani dalam roh, menaikkan pujian dan bernyanyi dengan hati bagi Tuhan. Dari dalamku terpancar aliran air hidup. Aku mencurahkan kebenaran, keselamatan, kesembuhan, kemakmuran dan kemenangan dalam nama Yesus. Amin.